Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Rehan Yasri from Management 24B, NPM 2441156. In this video, I will discuss a very important topic in financial management, which is working capital management, or in Indonesia, manajemen modal kerja. Let's get started. Nomor 1. Pengertian manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja merupakan pengelolaan aset lancar dan kewajiban lancar perusahaan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional sehari-hari dapat berjalan dengan lancar. Modal kerja atau working capital mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki. Secara sederhana, modal kerja sama dengan aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Contoh, aset lancar meliputi kas, piutang, dan persediaan. Sedangkan kewajiban lancar itu meliputi utang dagang ya, biaya yang masih harus dibayar, dan pinjaman jangka pendek. Tujuan utama manajemen modal kerja adalah menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Tujuan manajemen modal kerja. Nomor 2. Terdapat beberapa tujuan penting dalam manajemen modal kerja. Nomor 1. Menjamin kelancaran operasi perusahaan. Perusahaan membutuhkan kas dan aset lancar untuk membayar bahan baku, gaji, dan biaya operasional lainnya. Tanpa modal kerja yang cukup, kegiatan produksi bisa terhenti. Nomor 2. Menjaga likuiditas perusahaan. Likuiditas berarti kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Manajemen modal kerja yang baik membantu perusahaan tetap mampu membayar utang dan menjaga reputasi finansialnya. Nomor 3. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan. Terlalu banyak kas menganggur berarti dana tidak dimanfaatkan secara produktif. Sedangkan terlalu sedikit kas bisa menyebabkan kesulitan keuangan. Karena itu, diperlukan keseimbangan yang efisien. Nomor 4. Meningkatkan profitabilitas. Dengan pengelolaan yang tepat, modal kerja dapat digunakan untuk investasi jangka pendek yang menguntungkan tanpa mengganggu kegiatan operasional. Komponen modal kerja. Modal kerja terdiri dari 3 komponen utama. Yang A, kas atau cash. Kas adalah aset paling liquid dan harus cukup untuk membayar kewajiban harian. Manajemen kas mencakup perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan dana. B. Piutang atau account receivable. Piutang timbul karena penjualan barang atau jasa secara kredit. Manajemen piutang bertujuan memastikan pelanggan membayar tepat waktu, sekaligus menjaga hubungan baik tanpa mengganggu arus kas. Yang C. Persediaan atau inventory. Persediaan harus dikelola dengan hati-hati agar tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kelebihan persediaan menyebabkan biaya penyimpanan tinggi, sedangkan kekurangan persediaan bisa menghambat produksi dan penjualan. Nomor 4. Jenis modal kerja. Secara umum terdapat 2 jenis modal kerja, yaitu yang pertama ada modal kerja permanen atau permanent working capital, yaitu modal kerja yang selalu dibutuhkan untuk menjaga kegiatan operasional minimum perusahaan. Contohnya, kas untuk gaji pegawai dan pembelian bahan pokok produksi. Nomor 2. Modal kerja temporer atau temporary working capital, yaitu modal kerja tambahan yang dibutuhkan pada waktu tertentu. Misalnya saat permintaan produk meningkat atau menjelang musim tertentu. Nomor 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan modal kerja antara lain. Yang pertama itu ada jenis usaha. Misalnya perusahaan dagang membutuhkan persediaan besar dibandingkan perusahaan jasa. Yang kedua itu ada volume penjualan. Semakin tinggi penjualan, semakin besar kebutuhan modal kerja. Yang ketiga ada kebijakan kredit. Semakin longgar kebijakan kredit ke pelanggan, semakin lama dana tertahan dalam piutang. Nomor 4. Efisiensi operasional. Semakin efisiensi suatu perusahaan, semakin kecil kebutuhan modal kerjanya. Nomor 6. Pentingnya manajemen modal kerja yang efektif.
Manajemen model kerja yang efektif dapat meningkatkan stabilitas keuangan dan daya saing perusahaan. Perusahaan dengan model kerja yang cukup akan membayar kewajiban tepat waktu, memperoleh potongan harga dari pemasok, dan menghindari pinjaman darurat. Selain itu, manajemen model kerja yang baik juga membantu meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor karena menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan mengelola dana dengan bijak. Nomor 7. Kesimpulan. Jadi, manajemen model kerja berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas. Dengan mengelola kas, piutang, dan persediaan secara efektif, perusahaan dapat menjalankan operasional dengan lancar dan mencapai tujuan finansialnya. Manajemen modal kerja bukan hanya soal menghitung angka, tetapi juga tentang mengambil keputusan strategis untuk memastikan perusahaan tetap sehat secara keuangan dan kompetitif. Okay, thank you. That's all for my presentation about working capital management.